见无真相，与人更匆忙，执念缠绕在心墙，甘愿一世流浪，渡我孤芳自赏。Halo para mamang-mamangku di seluruh Nusantara. Nggak terasa ya, 1 minggu berlalu begitu sangat cepat. Tapi buat kalian para pecinta si Shinji pasti sangat bete untuk melewati hari demi hari menunggu episode terbaru. Dan hari ini kita akan lanjut lagi ke chapter 85. Di chapter 84 sebelumnya kita telah melihat kemunculan Dewa Agung Tianyi yang esensinya telah diserap oleh Taesang Laojun. Dilanjut juga rombongan Guru Tang yang berlomba dengan roh darah bumi untuk meraih jantung bumi. Kira-kira siapa sih yang bakalan duluan ke jantung bumi? Dan di chapter 85 kali ini cerita pun diawali dengan membawa kita ke surga 34, di mana kini Taesang Laojun telah menyerap esensi kekuatan dari Dewa Agung Tianyi. Sedangkan Gautama di sini terlihat sangat shock dengan kejadian itu. Bukan hanya Gautama, Guanyin juga terperangak melihat apa yang sudah terjadi oleh Dewa Agung Tianyi. Gautama benar-benar tidak habis pikir dengan apa yang telah dilakukan oleh Taesang Laojun. Sedangkan Taesang Laojun setelah dirinya mendapatkan kekuatan dari Dewa Agung Tianyi, kini dirinya bisa mengerti dan merasakan pikiran dari Dewa Agung Tianyi. Tubuh Dewa Agung Tianyi kini sudah benar-benar tidak berguna lagi, dan tubuh Dewa Agung Tianyi bisa dibuang kapanpun dan dimanapun, karena hanya jiwa esensinya yang merupakan keberadaan yang sebenarnya. Dalam sekejap kini Taesang Laojun telah banyak mengerti hal-hal yang tidak diketahuinya, karena semua yang ada pada Dewa Agung Tianyi sudah dikuasai oleh Taesang Laojun. Taesang Laojun mengatakan bahwa dirinya akan melakukan apapun yang Dewa Agung Tianyi ingin lakukan. Sedangkan untuk masalah roh darah bumi, Taesang Laojun mengatakan agar menyerahkannya kepada para dewa. Dan Taesang Laojun langsung pergi meninggalkan mereka semua. Sedangkan Gautama dan Guanyin di sini hanya terdiam melihat kepergian Taesang Laojun. Setelah Guanyin menerima pukulan keras dari Taesang Laojun mengeluarkan kristal giok hijau dari tubuhnya, kini Guanyin sudah benar-benar sangat terluka. Sedangkan Gautama tidak bisa melakukan apa-apa selain melihat Guanyin yang sedang terluka parah. Tapi di sini Dewa Agung Tianyi masih sanggup berdiri. Guanyin mencoba untuk menanyakan keadaan Dewa Agung Tianyi yang terluka parah karena esensi kekuatannya telah diambil oleh Taesang Laojun. Dewa Agung Tianyi mengatakan bahwa racun kristal sangat berbahaya. Dewa Agung Tianyi akan segera menyelamatkan Guanyin terlebih dahulu. Setelah itu Dewa Agung Tianyi mencoba untuk menguraikannya dari awal. Dan kita pun akan dialihkan ke Laut Cina Timur. Terlihat dari jauh burung Kiaroro dan Garuda milik Asura kini telah berbondong-bondong berdatangan ke Laut Cina Timur. Kini mereka dari golongan para dewa, Garuda Kiaroro, suku naga dan kerajaan Asura telah bergabung untuk pergi ke jantung bumi melawan roh darah bumi. Melihat kedatangan Raja Asura, Suma langsung bertekuk lutut di hadapan ayahnya. Sedangkan Cupatkai di sini sedikit pun tidak percaya bahwa tentara surga berdampingan bersama kerajaan Asura. Raja Rahu di sini langsung menaiki naganya dan akan segera turun menemui Raja Naga Ause. Raja Rahu menanyakan kepada Suma tentang pesan yang telah diamanatkan untuk Raja Naga Ause. Suma mengatakan bahwa sebelum fenomena telah berubah dan juga saat ayahnya belum datang, dirinya sudah mengatakan kepada Raja Naga Ause sesuai dengan apa yang diamanatkan untuk dirinya. Ause di sini tidak mengerti dengan pertemuannya karena bukan hanya kerajaan Asura saja yang datang, tapi seluruh tentara surga juga ikut datang ke Laut Timur menemui dirinya. Jenderal Surga Timur mengatakan bahwa 3000 dunia besar sudah diambang kehancuran dan persepsi rasial harus ditinggalkan sementara waktu. Ause mengatakan mungkinkah roh darah bumi sudah menyelesaikan semuanya? Jenderal Surga Timur mengatakan kepada Ause bahwa roh darah bumi sudah datang lebih awal dan roh darah bumi kini sudah mengetahui keberadaan letak jantung bumi dari cermin langit.
Jenderal Surga Timur juga mengatakan bahwa jika roh darah bumi berhasil merebut jiwa yang baru lahir dari jantung bumi, maka dia akan mencapai alam di mana tidak akan ada yang bisa mengalahkannya dan 3000 dunia akan dihancurkan olehnya. Mendengar perkataan dari Jenderal Surga Timur, Raja Rahu hanya tersenyum. Jenderal Surga Timur juga menambahkan, oleh karena itu alam surgawi segera memanggil semua ras untuk menghilangkan prasangka. Dan alam surgawi juga bersedia bekerja sama untuk mencegah roh darah bumi mengambil jiwa yang baru lahir dari jantung bumi. Raja Rahu membenarkan perkataan dari Jenderal Surga Timur. Raja Rahu juga mengatakan jika 3000 dunia dihancurkan maka tak akan ada lagi yang bisa dilakukan. Jadi itulah alasan Asura dan Dewa bergabung dan bekerja sama. Ausa mengatakan bahkan Asura bersedia melakukan semua ini dan tidak ada alasan bagi kami klan Naga Laut Timur untuk tidak berpartisipasi dalam perang ini. Cupatkai yang dari tadi terdiam tidak hanya untuk menyimak, Cupatkai juga di sini menanyakan kepada Jenderal Surga Timur karena sebelumnya Jenderal Surga Timur mengatakan bahwa roh darah bumi telah pergi ke langit dan bisa mengetahui letak jantung bumi berada dari cermin langit. Cupatkai mengatakan sebelum roh darah bumi pergi meninggalkan langit, apakah roh darah bumi mengatakan sesuatu? Jenderal Surga Timur mengatakan bahwa roh darah bumi menginginkan agar semua orang bisa melihat pembuktian bahwa dirinya bisa menghancurkan langit dan 3000 dunia. Lalu kemanakah roh darah bumi pergi? Tanya Ausa. Jenderal Surga Timur hanya terdiam mendengar pertanyaan dari Ausa. Dan kita pun akan dialihkan ke jalur monster, di mana kini roh darah bumi sedang berada di sana. Roh darah bumi mengatakan bahwa ternyata jantung bumi telah disembunyikan di ruang terbatas di pusat bumi di jalur monster. Terlihat di sini para cacing Alaska yang berkumpul kelaparan menunggu mangsanya. Dengan santai roh darah bumi mengatakan bahwa cacing-cacing kecil sudah berkumpul, pasti juga karena jantung bumi. Roh darah bumi pun mulai mendekati para cacing Alaska itu. Roh darah bumi di sini langsung mengaktifkan kekuatannya yang sangat dahsyat. Kini tubuhnya sudah dipenuhi dengan api yang membara dan berkobar-kobar. Roh darah bumi juga mengatakan, "Hai jantung bumi, aku akan datang." Dengan santai roh darah bumi kini telah memasuki perkumpulan cacing Alaska itu, dan anehnya di sini cacing Alaska itu tidak ada yang memakan roh darah bumi. Roh darah bumi di sini terus melesat menuju ke hutan labirin. Dengan kekuatannya, roh darah bumi bisa menembus tanah itu tanpa bantuan cacing Alaska. Dirinya bisa menembus bumi hanya dengan mengaktifkan kekuatannya saja. Semakin dekat menuju ke hutan labirin. Roh darah bumi di sini tersenyum sangat bahagia, sedangkan jantung bumi itu perlahan mulai hancur dan mengelupas kulitnya. Rombongan Guru Tang terus berlari mendekati arah jantung bumi, diikuti juga dengan monster siput. Saat mereka sedang berlari, tiba-tiba saja mereka dikejutkan oleh banyaknya siluman di hadapannya yang keluar dari dalam tanah. Sedangkan para siluman lainnya yang selama ini sudah terjebak dan tersesat di hutan labirin kini sangat bahagia karena bisa menemukan jantung bumi. Mereka semua bersujud dan bersimpuh di bawah jantung bumi. Mereka semua tidak sadar apa yang telah terjadi di hadapannya. Wukong mengatakan agar semuanya untuk menghindari ledakan itu. Sedangkan Guru Tang di sini berteriak agar Wukong dan Sawujing melindungi orang-orang yang tersesat itu. Kini Wukong pun bertarung dengan para cacing Alaska sambil mengayunkan tongkat saktinya. Wukong mengatakan bahwa dirinya akan menghancurkan semua monster yang mencoba berdiri di hadapannya. Sawujing juga di sini tidak tinggal diam. Dirinya langsung membantu Wukong untuk melawan para monster itu dengan kekuatan pasirnya, sehingga para monster itu pun habis dibuatnya dengan pasir Sawujing. Kini mereka pun telah dikejutkan dengan kedatangan sosok yang mengerikan. Guru Tang mengatakan bahwa akan terjadi hal buruk yang tak pernah dibayangkannya. Sedangkan Wukong dan Sawujing di sini terkejut karena gelombang yang naik membuat keseimbangannya menjadi tidak normal. Dari dalam tanah di atas, tiba-tiba tanah itu sedikit demi sedikit mulai retak. Dari retak kini tanah itu pun hancur hingga rombongan Guru Tang di sini seperti dihujani oleh api yang bisa membakar dirinya. Wukong di sini sangat terkejut karena puncaknya kini telah meleleh.
Wukong juga mengatakan agar melindungi semua orang jangan sampai ada yang terkena dari percikan api itu. Wukong di sini benar-benar sangat kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Wukong hanya berprasangka tidak mungkin ada kekuatan yang sangat dahsyat mendatanginya. Tapi Wukong juga tidak tahu kekuatan apa yang bisa membuat gelombang dahsyat, membuat keseimbangan tidak normal. Dari tanah yang berada di atas Wukong benar-benar api besar yang menghujani dirinya. Dan Wukong di sini mencoba untuk melompat mendekati jantung bumi, tapi tiba-tiba saja tanah di atasnya pun telah hancur berkeping-keping sehingga tanah itu berlubang layaknya tikus gorong-gorong di belakang rumah tetangga saya. Dan dari kejauhan roh darah bumi sudah terlihat dengan pengaktifan aura apinya. Dengan bangga dan sambil tertawa roh darah bumi mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menembus tempat ini dengan mudah selain dirinya. Roh darah bumi juga mengatakan, "Hai jantung bumi, aku bisa melihatmu." Tapi karena Wukong sudah berada di hadapan jantung bumi juga, Wukong tidak akan membiarkan roh darah bumi untuk mendekat. Wukong di sini langsung merubah dirinya menjadi 1000 wujud. Wukong juga mengatakan bahwa dirinya tidak akan membiarkan roh darah bumi mendekati jantung bumi. Kini ribuan Wukong pun sudah bersiap untuk menghajar roh darah bumi. Tongkat-tongkat itu pun sudah bersiap dilancarkan ke arah roh darah bumi. Roh darah bumi hanya tersenyum melihat serangan dari Wukong. Roh darah bumi juga mengatakan, "Hai teman, senang rasanya karena ada yang menyambut kedatanganku." Di saat yang sama dari atas lubang panas milik roh darah bumi datanglah para jenderal surga, para dewa, Raja Asura, Raja Naga, Raja Garuda Kiaroro, serta berbagai ras telah bergabung menerobos lubang api menuju ke lokasi jantung bumi. Dan lagi-lagi kita digantung nih sama Tenchen. Padahal lagi seru-serunya ya. Rombongan Raja Naga Ause, Raja Asura dan para dewa kini sudah berbondong-bondong untuk melawan roh darah bumi. Apakah mereka semua bisa mengalahkan roh darah bumi? Dan menurut Mimin sih ya, di next chapter bakalan seru banget sih. Yang bikin greget sih karena ada Raja Asura juga ikut berpartisipasi untuk melawan roh darah bumi. Dan tidak menutup kemungkinan juga sih kalau menurut Mimin sih chapter ini akan mendekati ending dari cerita perjalanan ke barat. Karena semua karakter hebat sudah bergabung. Belum deh, karena Gautama dan Guan Yin masih berada di langit ke-34. Kalau soal Dewa Kodok sih bodoh amat lah. Dia mau datang atau kagak Mimin mah kagak peduli. Pokoknya buat kalian yang masih penasaran dengan alur cerita si Shinji chapter ini, pantengin terus channel cerita saya. Mimin di sini pamit and bye bye. 脚步，手不停探寻的东西，就是